Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat zahir maupun batin sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk menghirup udara yang segar, melihat matahari dan lain-lain. Di mana manusia itu ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihan itu disebut maziyah. Likulli syai'in maziyah. La tahtakir mandunaka wa likulli syai'in maziyah. Jangan kau remehkan sesuatu yang di bawah dirimu, karena setiap sesuatu ada istimewa atau maziyah kelebihan. Manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Kenapa? Karena manusia itu istiqdad li ma'rifatillah. Kata Imam Ghazali, manusia itu istiqdad, mampu menyiapkan jiwanya, dirinya untuk mengenal Allah. Maka manusia itu hakikat dirinya disebut latifah rabbani ruhani. Latifah rabbani ruhaniyah itu gabungan dari kolbun, ruh, aklun, nafsu. Di dalam kitab Syair Salikin karangan Abu Samad Al-Falembangi, beliau memberikan suatu pernyataan bahwa kolbun, nafsun, aklun, ruh itu namanya latifah rabbani. Yang dimaksud kolbu adalah kolbu ruhani atau mudgoh robani. Ala inna fil jasadil mudgoh, ingatlah di diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah jasadul wa in fasad jasadul ala yaqut. Mudgoh dikata di situ bukan mudgoh berupa daging, berupa segumpal daging, tapi mudgoh robani. Mudgoh robani ini adalah salah satu alat di mana manusia itu bisa mengembangkan, meningkatkan spiritual dia melalui mudgoh robani atau latifah qalbi. Bahwa ingat bahwa manusia itu di dirinya nih itu ada 7 latifah. Ini raga, di dalam raga itu ada 7 latifah yang memang setiap manusia itu harus tahu. Pertama, di diri ini, bukan di raga kita, bukan di jasad kita. Latifah qalbi, latifatul ruh, latifatul syiri, latifatul khafi, latifah ahfa, latifatul nafsi, latifah. Nah, ilmu yang seperti ini bagi setiap manusia harus tahu. Jadi manusia itu jangan hanya mengandalkan raganya. Ketika dia beribadah kepada Allah itu latifah qalbi, bukan jasanya yang dianggap oleh Allah, atau yang disebut latifah robbaninya. Nah, untuk membuka seperti itu di zaman modern, di zaman masa kini, seseorang itu memang harus menemukan seseorang yang mampu membuka spiritual tinggi tersebut, bahwa di diri manusia ada 7 latifah. Kebanyakan orang memang nggak tahu. Dia anggap bahwa hidup di dunia hanya raga. Raga dengan jasad zohirnya, ternyata bahwa kesempurnaan manusia dia harus ngaji raga juga ngaji ruhannya. Kalau ngaji raga, ngaji zohir itu
Dia datang ke beberapa kiai, beberapa ustadz, dia belajar dengan ilmu-ilmu syariat. Akhirnya otak benaknya diberikanlah suatu kepandaian, suatu kepintaran. Tapi ketika seseorang itu belajar tentang diri ruhani dia harus datang kepada syekh mursyid, wali mursyid. Nah, disitulah manusia akan dibuka bahwa di diri manusia ada 7 latifah yang disebut ruhani. Kenapa setiap manusia itu tidak tahu ilmu seperti ini? Sebenarnya dasar awal seperti Imam Ghazali, pertama yang diajarkan itu tentang ruhani. Ruhani dia. Makanya Imam Ghazali itu ketika beliau sudah memuncak keilmuan syariatnya, ternyata ketidakpuasan diri beliau. Ketidakpuasan Imam Ghazali, akhirnya Imam Ghazali mencari guru. Nah, dari guru disitulah Imam Ghazali kebuka bahwa di diri manusia itu ada 7 latifah. Itu di Mukhtasar Ihya Imam Ghazali yang disarahkan oleh Abdul Samad Al-Palembang. Ketika manusia menemukan 7 latifah tadi, itulah manusia baru tahu hakikat dirinya. Jadi mengetahui hakikat diri itu bukan berarti dia harus sholat terus. Sholat, ibadah, belum tentu dia bisa menemukan hakikat diri. Tapi untuk ketemu hakikat diri manusia itu, memang di diri manusia harus dibuka dengan cara ditalqin, baiat zikir oleh syekh mursyid atau wali mursyid. Berapa banyak yang mereka tokoh umat Islam ketika belum kebuka 7 latifahnya, dia pola pikirnya hanya alam mulki, pola pikirnya dengan hanya alam syahadah. Tapi ketika orang sudah dibuka tentang keilmuan 7 latifah di dirinya, maka manusia tadi akan menemukan, oh ternyata ketuhanan, tentang ilmu ketuhanan, ketauhidan itu hakikatnya ada di diri manusia. Jangan menganggap ini ajaran Syiah, bukan. Makanya ulama-ulama khos terdahulu, mereka membuka ilmu seperti ini dulu masih tersembunyi. Tapi sekarang memang harus dijelaskan terang benderang, karena sesuai dengan masa dan zamannya. Karena ilmu ini perlu dimiliki oleh setiap manusia, apalagi tokoh-tokoh agama. Nah, tokoh-tokoh agama itu perlu bahwa di diri kita itu ada 7 latifah. Syam'ul lataif. Cuma ketika dibawa, khususnya di Indonesia, ya mereka akhirnya ilmu ini tertutup, tidak bisa kebuka. Kenapa? Karena mereka masih berdalil dengan dalil zohir. Taunya mereka raga, amal soleh, iman, tapi tidak di diri manusia itu ada 7 latifah. Itu yang memang orang banyak yang tidak tahu, tapi bisa menjadi tahu kalau seandainya datang ke Rumusik. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dari Ustaz Jakarta 165 bisa memberikan motivasi, bisa terus bahwa di raga ada raga, di kita tuh ada raga, ada jasad, di dalamnya ada ruh, di dalam ruh itu ada 7 lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Udah, alhamdulillah ada pencerahan ataupun nasihat dari guru kita Ustaz Joko Thorik. Mudah-mudahan bisa membawa kita untuk lebih lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui jalan yang sudah ditempuh sama ulama-ulama kita, mursyid-mursyid kita, seperti yang udah kalau di kalangan orang-orang sufi itu terkenal dengan mursyid yang
bawa sebuah torekoh yang ternama yang ada di Indonesia ini. Ada torekoh sekitar kurang 43 torekoh itu dimana Allah, mudah-mudahan kita salah satunya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu murid dari mursyid kita yang sudah nyampe makomnya, makom yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rekoh yang beredar di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Salah satunya beliau adalah guru kita Ustaz Joko Thorik. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal makan kita.